Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Fatimah Jaten Karanganyar, rahimani wa rahimakumullah wa azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan semua yang Allah beri kepada kita di kesempatan pagi hari ini, kita bisa menghadiri majelis ini dan kita bisa menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai hamba Allah untuk hidup di muka bumi ini dengan satu tujuan, dengan satu tugas utama, yaitu ibadah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Salawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua umatnya yang istiqomah mempelajari, mengamalkan, memperjuangkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua yang ada di alam semesta ini hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu-satunya Sang Khalik, Sang Pencipta, yang darinya segala sesuatu itu berasal. Di antara yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga adalah ilmu. Jadi ilmu yang ada di muka bumi ini semuanya, apapun bentuknya, itu sumbernya dari Allah. Semua ilmu, pengetahuan apapun yang dimiliki oleh umat manusia itu sumbernya dari Allah. Ya. Diakui atau tidak diakui? Diakui atau tidak diakui? Ada orang yang mengakui bahwa ilmu bersumber dari Allah, sehingga ketika tidak mengetahui sesuatu, ya, dia akan mengatakan Allahu a'lam, ya, Allah maha mengetahui, atau Allah lebih mengetahui. Sebagaimana perkataan malaikat ketika ditanya oleh Allah tentang sesuatu, ya, pada kisah ketika Allah menanyakan malaikat tentang nama-nama benda dan mereka nggak ngerti ilmunya, maka mereka menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Mereka berkata, maha suci engkau wahai Allah,
La ilma lana, kami ini nggak punya ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami wahai Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memiliki ilmu dan juga maha bijaksana. Itu perkataan malaikat. Ya. Nah, kenapa semua ilmu itu sumbernya dari Allah? Kembali kepada konsep bahwa semua yang ada di alam semesta ini makhluk, sehingga yang paling memahami seluk-beluk tentang makhluk itu ya Allah, yang mengetahui segala sesuatu tentang makhluk itu ya Sang Penciptanya. Maka kehebatan teknologi yang kita ketahui sekarang itu ya, itu juga bersumber dari ilmunya Allah. Dengan kesempurnaan ilmunya Allah menciptakan. Dan di antara bentuk penciptaannya ini kita manusia, dan di dalam organ tubuh kita ini ada otak. Otak ini ciptaan Allah. Allah menciptakan otak dengan kemampuan yang Allah sudah ukur, Allah sudah tetapkan, ya, dan Allah ketahui. Maka Allah maha mengetahui kalau otak manusia itu nanti bisa bikin robot, bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin ini itu Allah maha tahu. Tayyib. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan di kesempatan majelis ini bahwa ilmu tentang tujuan hidup dan bagaimana manusia itu bisa bahagia, bisa selamat menjalani hidupnya sekarang di dunia dan kehidupan kelak. Karena melalui ilmu Allah juga Allah mengabarkan kepada kita bahwa setelah kita mati itu ada hidup. Ya, dari mana kita tahu kalau setelah mati ada hidup? Dari Allah. Nggih napa mboten? Kalau yang berkata bukan Allah ya kita nggak percaya, karena bukan yang menciptakan kita. Tapi karena yang berkata, yang mengabarkan itu Allah, kita yakin setelah kita mati ini akan ada apa? Hidup. Ya, kalau manusia dan makhluk hidup itu pasti mati, ya, itu dikabarkan oleh Allah, tapi bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Ya toh, bahwa belum pernah ada sejarah mencatat manusia yang kekal itu tidak ada, atau makhluk hidup yang tidak mengalami kepunahan itu nggak ada. Dan itu dikabarkan sama Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu mesti akan mengalami apa? Kematian. Jadi bagaimana kita bisa selamat menghadapi hidup? Kita tahu tujuan hidup kita sebetulnya apa? Dari mana kita tahu? Dari ilmunya Allah. Pertama kali Allah mengajarkan ilmunya kepada makhluknya yang bernama manusia secara langsung. Itu terjadi ketika Allah mengajarkan Nabi Adam alaihi salam nama-nama benda. Itu Allah langsung yang ngajar kepada Nabi Adam tanpa perantara malaikat. Ya, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, nama-nama benda, dikasih tahu ini nama bendanya ini nama bendanya ini nama bendanya ini. Ya. Jadi penamaan benda itu yang ngajari itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah memamerkan ilmunya Adam ini di hadapan apa? Malaikat. Karena malaikat sebelumnya kan sempat bertanya kepada Allah, kenapa engkau ciptakan makhluk yang nanti akan merusak di muka bumi? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan juga menumpahkan darah. Ya.
Maka apa jawaban Allah ketika malaikat bertanya seperti itu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku ini lebih ngerti, lebih tahu ilmunya daripada kalian wahai malaikat, kan gitu. Nah, ini Allah tunjukkan ini loh makhluk yang tak ciptakan. Diajari sama Allah ilmu, kemudian ya dipamerkan di hadapan malaikat, dan caranya bukan langsung ini Adam kamu sebutin nama, enggak. Malaikat dulu yang ditantang. Wahai malaikat, ayo itu sebutin nama-nama benda. Karena malaikat nggak ngerti namanya, maka mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, yang tadi saya sampaikan. Maka setelah itu Allah baru memamerkan Adam diminta untuk apa? Nyebutin nama-nama benda tadi. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Wahai Adam, ayo itu disebutin tuh nama-namanya. Nah, Adam mulai nyebutin. Falamma amba'ahum bi asmaihim, ketika disebutin ini nama benda ini namanya A, nama benda ini B, nama ini C, terus sambil nyebut itu, maka Allah kemudian berfirman kepada malaikat, qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Bukankah sudah aku katakan wahai malaikat kepada kalian bahwa aku ini tahu sesuatu yang tidak kalian tahu. Atas dasar itulah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka salah satu ulama ya dari madhab Hanafi, beliau namanya Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau ini menyebutkan di dalam kitabnya, di muqaddimahnya Ta'lim Muta'allim, disebutkan alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala sairil alam. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Bani Adam dengan ilmu dan amal dibandingkan seluruh alam semesta. Maka kita ini lebih mulia dari makhluk yang lain karena ilmu dan amal kita ya, sebagaimana Adam dimuliakan oleh Allah sehingga malaikat saja disuruh sujud karena Adam diberi ilmu oleh Allah yang malaikat nggak ngerti ilmunya itu nggih. Nah ini, maka kemudian setelah tradisi pengajaran ilmu itu di awal pertama kali Allah ajarkan secara langsung tanpa perantara, setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi gara-gara satu maksiat yang dilakukan ketika di surga bersama istrinya, memakan buah terlarang ya, setelah itu maka kemudian wahyu itu Allah Subhanahu wa ta'ala atau ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan melalui perantara malaikat ya. Jadi ilmunya Allah itu selanjutnya kemudian diajarkan melalui perantara siapa? Malaikat, yang kemudian kita kenal sebagai wahyu. Siapapun dari hamba Allah ya yang mendapatkan wahyu itu maka kemudian dikenal dengan istilah nabi dan rasul. Nah, nabi-nabi dan rasul itu setiap generasi diutus oleh Allah dari zamannya Nabi Adam sampai kemudian zamannya Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak pernah putus. Setiap wafat nabi diutus lagi nabi, setiap wafat nabi diutus nabi. Bahkan kadang dalam satu masa itu bisa numpuk lebih dari satu nabi. Nabi Ibrahim itu hidupnya satu masa dengan Nabi Lut. Nabi Musa sama saudaranya Harun itu satu masa. Dan banyak nabi-nabi lain, kadang sampai 3, terutama di kalangan Bani Israel ya, sampai 3 kadang. Nabi Zakaria bapaknya punya anak Nabi Yahya, hidup dalam satu masa. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, dan seterusnya begitu. Tapi memang nggak pernah kosong dari nabi, nggak pernah ada masa nabi wafat terus kemudian nggak ada penerusnya, nggak ada yang nerusin, itu nggak ada. Terus
silih berganti dari Nabi Adam sampai kapan? Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa ini diangkat oleh Allah, bukan wafat, memang Nabi Isa itu wafatnya nanti ditangguhkan. Ya, maka kalau ada manusia yang kekal di muka bumi, bukan di muka bumi, yang kekal belum diwafatkan, bisa jadi kita menjawab Nabi Isa, tapi kan tidak di muka bumi, diangkat sama Allah ke langit. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum barrafa'ahullah. Ya, mereka Bani Israel itu tidak berhasil membunuh Nabi Isa, tidak berhasil mensalib, tidak berhasil menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan dengan orang lain, bal rafa'ahullah, akan tetapi Allah angkat. Nah, sejak Nabi Isa ini diangkat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wahyu ini terputus. Ya. Wahyu ini terputus. Ada masa di mana kosong dari nabi. Itulah yang disebut masa fatrah. Masa kekosongan dari nabi itu berlangsung kurang lebih sekitar 6 abad. Ya. Ini disebut apa namanya? Masa fatrah, yaitu setelah Nabi Isa diangkat sampai kemudian nanti dilahirkannya Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikukuhkan menjadi Nabi dan Rasul setelah umurnya 40 tahun. Baru setelah itu kembali Allah mengajarkan ilmunya kepada umat manusia melalui perantara malaikat, diwahyukan kepada seorang nabi dan rasul, dan nabi dan rasul ini kemudian mengajarkan kepada umat manusia. Jadi 600 tahun kurang lebihnya itu umat manusia hidup tanpa bimbingan wahyu, tanpa bimbingan nabi dan rasul. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa manusia yang hidup di masa fatrah ini ya itu tidak bisa dihukumi secara khusus musyrik atau kafir. Bagaimana nasib mereka di akhirat? Ya. Nah, ini perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan ahlul fatrah itu nanti mendapatkan ujiannya itu justru nanti di akhirat. Ada yang mengatakan ahlul fatrah ini ya manusia-manusia yang mendapat pengampunan dari Allah. Perbedaan pendapat. Tapi yang jelas dengan dalih dan dalil di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami sekali-kali tidak akan pernah mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Dengan dasar ini maka banyak ulama mengatakan ahlul fatrah itu tidak berhak untuk diadab atas kelakuan mereka di dunia karena nggak ada nabi yang diutus. Itu. Nah, jelas nggih. Maka di fase setelahnya mulai ada pengajaran kepada umat manusia melalui perantara seorang nabi dan rasul, dan dia ini penutup daripada nabi dan rasul setelahnya. Diutus setelah masa kekosongan tapi kemudian jadi apa? Penutup. Lah terus bagaimana kalau nabi terakhir ini wafat? Bagaimana kalau nabi terakhir ini wafat? Padahal kan harusnya umat manusia itu mendapatkan apa? Pengajaran, mendapatkan bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikan mukjizat bagi nabi terakhir ini berupa ilmu. Kalau sebelumnya mukjizatnya para nabi dan rasul sebelumnya itu adalah sesuatu yang visual, bisa dilihat mata dan tidak ada yang bisa melakukannya. Nabi Musa ketika memukulkan tongkat terbelah, Nabi Isa ketika bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang penyakit kusta. Tapi Nabi Muhammad SAW mukjizatnya itu berupa ilmu, yaitu Al-Quran. Yang Al-Quran ini nanti kekal dijaga sampai hari kiamat sebagai apa? Pedoman. Nah, ini hujahnya Allah kepada kita semuanya bahwa Allah sudah menurunkan ilmu, petunjuk.
untuk kita jalani hidup. Tujuan kita hidup ngapain? Setelah kita hidup mau kemana? Untuk apa kita jalani semua ini? Dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Kemudian dilengkapi juga dengan hadis. Dua-duanya ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pedoman pegangan bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena Al-Quran dan hadis itu petunjuk, maka bagaimana Allah menjaga Al-Quran dan hadis ini tetap eksis sampai hari kiamat? Ada 3 cara, ya, atau 2 cara, tapi dari 1 dibagi 2. Ya, gampangnya kita jadikan total 3. Yang pertama adalah penjagaan tekstual Al-Quran dan hadis melalui tradisi pendengaran dan hafalan. Oke, penjagaan tekstual, jaga teks. Dari mana jenengan yakin bahwasanya surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca itu betul-betul firman-Nya Allah? Apa bukti kalau itu memang betul firman-Nya Allah? Nah, buktinya bahwa surat yang kita baca bukan hanya Al-Fatihah tapi semua di dalam Al-Quran itu diriwayatkan melalui tradisi hafalan. Bagaimana dulu dihafal? Rasulullah SAW dapat wahyu itu dari Jibril. Jibril yang membacakan kepada Rasulullah ayat demi ayat. Kalau dari hitungan yang pertama kali turun surat Al-Alaq, pertama kali turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terakhir turun apa? Satu ayat di surat Al-Baqarah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ada yang mengatakan ayat di surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Tapi yang paling kuat menurut pendapat ulama tafsir dan juga ahli ulumul Quran bahwa yang paling terakhir itu yang di surat Al-Baqarah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Itu ayat terakhir turun. Tapi kalau dari urutan secara pembacaannya maka dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu dibacakan sama malaikat Jibril setiap turun ayat, kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, kadang lebih dibacakan. Nabi Muhammad, Nabi kita itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi dari mana Rasulullah itu mendapat Al-Quran? Dari pendengaran beliau ketika mendengarkan Jibril membacakan kepadanya apa? Al-Quran. Bacakan kepadanya wahyu. Setelah itu maka Rasulullah bacakan kembali kepada umatnya, kepada para sahabat. Dan itu justru bukti mukjizat bahwa apa? Bukti mukjizat bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu. Karena Rasulullah nggak baca, nggak nulis. Kalau Rasulullah bisa baca, mungkin ada yang mengatakan Al-Quran itu hasil dari bacaan Rasulullah, ya, mengambil dari peradaban umat lain. Tapi karena Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi kemudian bisa membacakan Al-Quran, dan semua ahli bahasa di waktu itu nyerah untuk bisa mendatangkan perkataan yang menandingi Al-Quran. Sampai nanti kapanpun nggak pernah ada yang bisa. Tantangannya ada kok dalam Al-Quran. Nah itu, maka kemudian tradisi hafalan ini dijaga sampai sekarang. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ini punya anak kemudian diberi karunia Allah bisa ngafal Quran, itu kemuliaan. Ya, karena bisa ikut menjaga Al-Quran, tradisi ilmunya Al-Quran dari sisi penjagaan tekstualnya dengan cara dihafal. Yang kedua, penjagaan tekstual Al-Quran dengan tradisi tulisan.
Ketika Al-Quran itu turun, Rasulullah SAW itu apa? Memerintahkan para sahabat, beberapa sahabat untuk menulis Al-Quran. Ada sahabat Zaid bin Thabit, ada sahabat Abdullah bin Amr bin As, ada sahabat Muawiyah, ada beberapa sahabat yang memang punya keahlian menulis, ya. Diperintahkan Rasulullah SAW untuk menulis wahyu. Jadi ayat turun ditulis. Selain dihafal, ditulis di apa? Dulu belum ada kertas. Ditulisnya itu di pelepah kurma, ditulisnya itu di kulit binatang yang sudah disamak, ditulisnya itu di atas batu. Ditulis sama sahabat. Ya. Dan di awal-awal penulisan Al-Quran itu, Al-Quran turun sampai menjelang selesai Al-Quran itu turun, Rasulullah melarang para sahabat untuk nulis hadis. Rasulullah melarang sahabat untuk nulis hadis. Takut tercampur antara Al-Quran dan hadis. Takut tercampur antara Al-Quran dan hadis. Baru diperbolehkan untuk hadis itu ditulis sama Rasulullah di akhir-akhir sebelum beliau wafat, itu pun diizinkannya hanya kepada beberapa sahabat. Di antaranya Abdullah bin Amr bin As itu diperbolehkan, kamu kalau mau nulis hadis tulis. Sebelumnya enggak. Nah, ini tradisi yang kedua adalah penjagaan nas Al-Quran dengan apa? Tradisi tulisan. Di masa Abu Bakar As-Siddiq banyak penghafal Quran yang gugur, maka beliau takut kalau Al-Quran ini nanti akan hilang, karena yang ngapal pada mati terus gimana. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq berinisiatif mengumpulkan semua mushaf Quran. Yang disebut mushaf itu apapun yang ditulis di atasnya Al-Quran saja, itu namanya mushaf. Kalau ada satu lembar kertas terus di situ ditulisi surat Al-Fatihah, Toktil, itu juga disebut mushaf. Jadi mushaf itu enggak harus 30 juz nih. Tidak harus apa 30 juz. Ada satu halaman isinya satu ayat Al-Quran, itu disebut mushaf. Wajib kita hormati. Nah, kecuali kalau tulisannya ada ayat dan ada tulisan yang lain, baru tidak disebut mushaf. Jelas nggih? Nah, lembaran-lembaran mushaf itu dikumpulkan sama Abu Bakar As-Siddiq, ya, di rumahnya salah satu istri Rasulullah, yaitu Hafsah bintu Umar. Jazakumullah khairan. Mushaf itu dikumpulin di mana? Di rumahnya Hafsah bintu Umar. Dikumpulin semuanya. Tapi belum sempat untuk ditulis ulang dan dikumpulkan menjadi satu mushaf 30 juz. Di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Proyek pengumpulan Quran jadi satu mushaf itu baru sempurna di masanya Utsman bin Affan. Setelah Abu Bakar wafat digantikan Umar wafat digantikan Utsman. Di masa itu baru selesai proyek pengumpulan mushaf Quran jadi satu. Yang sekarang kita kenal ini, mushaf yang sekarang kita baca itu adalah jeripayah Utsman bin Affan. Maka dulu disebut Rasm Utsmani, ya. Yaitu karena mushaf Utsmani itu adalah mushaf yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Tapi dasarnya sudah dimulai dari sejak zamannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka sampai akhir zaman tradisi tulisan ini akan terus terjaga insya Allah. Nggak sembarangan Pak untuk nyetak Quran itu. Ada syarat ketentuan yang ketat tentang penulisannya.
Yang ketiga, tradisi menjaga ilmu Allah itu setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah dari pemahaman tekstual Quran dan hadis. Oh ya, tadi saya belum berbicara hadis, baru Quran. Hadis juga hampir sama penjagaannya terhadap hadis. Allah menjaga dengan dua, dengan hafalan dan tulisan. Ya, hafalan melalui hafalannya para perawi hadis dari karangan sahabat. Ya. Dan subhanallah, sahabat itu generasi yang Allah kasih keistimewaan secara kemampuan akal. Ya. Mereka menghafal sesuatu itu gampang. Ya. Selain itu kemudian tradisi menulis. Kan tadi saya katakan hadis mulai ditulis sebelum Rasulullah SAW wafat. Tapi bentuk tulisan hadis itu juga masih berserakan. Seumpama ada satu sahabat, dia punya 10 hadis, dia nulis sendiri 10 hadisnya. Nanti diriwayatkan lagi kepada orang lain, kepada sesama sahabat atau kepada generasi setelahnya yang kita kenal namanya tabi'in. Nah, baru mulai pengumpulan hadis menjadi satu kitab, dikumpulkan jadi kitab gitu. Tradisi itu diawali di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau memerintahkan satu ulama yang namanya Syihabuddin Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis di dalam satu kitab. Baru setelah itu ulama-ulama yang lain mengikuti. Imam Malik kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang beliau miliki dalam satu kitab namanya Al-Muwatta. Kemudian setelahnya muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Maka jenengan kalau baca hadis terus hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Ahmad, itu maksudnya apa? Ulama itu yang memasukkan hadis tersebut di dalam kitabnya. Jadi sekarang kita umat Islam kalau pengen ngerujuk hadis itu tinggal ngerujuk ke buku-buku induk hadis tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud dan seterusnya. Bahkan sudah ada versi terjemahnya atau sekarang. Oke. Kalau jenengan mau beli hadis terjemah itu kan nanti ada hadis Bukhari dan terjemahnya. Ya. Jadi akses kepada sumber ilmu itu sebetulnya sudah dimudahkan. Cuman orang-orangnya yang tidak mau belajar kan biasanya gitu. Ya. Siapa yang sudah pernah menghatamkan baca Sahih Bukhari rampung itu? Ada napa mboten? Kan jarang-jarang toh. Padahal baru Sahih Bukhari. Padahal hadisnya Kanjeng Nabi itu kan banyak toh. Bukan hanya di Bukhari, ada di Muslim, ada di Tirmidzi, Abu Dawud, ada di Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdur Razzaq, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad. Banyak kitab induk hadis itu, puluhan. Wong kita nggak ngerti. Nah, ini tradisi hadis diriwayatkan secara lisan dan tulisan, secara hafalan dan secara tulisan sampai kepada kita sekarang. Maka sumber agama kita tuh jelas ya. Berbeda dengan agama lain. Ketika disebutkan Bible itu apa namanya, Bible disebutkan, kalau jangan nyebut Injil karena Injil yang diturunkan itu bukan itu, yang sekarang itu bukan. Yang sekarang itu lebih tepatnya adalah apa bahasanya itu, catatan tentang kitab suci, catatan tentang, bukan kitab sucinya loh, catatan tentang kitab suci. Nanti kalau pengen paham ini, jenengan buka YouTube, buka kontennya Koh Donditan. Nah itu mu'alaf tapi ahli apa? Kristologi. Nanti di situ beliau jelaskan kenapa kok Injil yang sekarang dipegang itu tidak sah disebut Injil menurut apa yang kita yakini, yaitu Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Karena sudah banyak perubahan. Sudah banyak perubahan. Antara satu cetakan dengan cetakan lain aja sudah beda kok. Ya.
Belum lagi nanti versi perjanjian baru, perjanjian lama, itu nanti ada perbedaan. Nah, monggo nanti dipelajari sendiri, buka channelnya Koh Donditan itu, nanti ngerti. Nah, kita Islam ndak punya perbedaan itu. Tekstual Quran dari zaman Rasulullah sampai sekarang nggak berubah. Yes itu. Hadis pun sama. Ya. Bahkan di dalam ilmu hadis itu nanti hadis diteliti, hadis palsu sama tidak itu bisa dicek. Orang pengen bikin hadis palsu mesti ketahuan. Karena pas dia ngomong Kanjeng Nabi ngendika atau Rasulullah bersabda atau qala Rasulullah, terus ditanya siapa, kamu dapat ini riwayat dari siapa? Nah, kalau orang mengklaim mengatakan Rasulullah bersabda tapi tidak bisa menyebutkan sumbernya, itu bohong berarti. Jelas nggih? Jadi umat Islam itu ilmiah nggih. Umat Islam ini apa? Ilmiah. Nah, terakhir yang ingin saya katakan, tradisi penjagaan ilmu dari pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis. Jadi orang pegang Al-Qur'an hadis secara tekstual itu belum cukup. Harus dikawal pemahamannya tuh bener apa enggak. Nah, tradisi pengajaran Quran hadis itu turun temurun Rasulullah ngajarkan kepada para sahabat. Para sahabat itu enggak semuanya alim, maka ada beberapa representasi ulamanya sahabat. Sahabat yang awam yang enggak begitu mengerti ilmu Quran dan hadis, yo tanya sama yang alim. Siapa ulama dari kalangan sahabat? Khulafaur Rasyidin 4 ini semuanya ulama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semuanya ulama. Ya, nanti ditambahkan lagi ada Abdullah bin Mas'ud, ya, ada Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Abbas, ya, ada Abu Darda. Ulamanya lumayan, tapi enggak semua sahabat ulama. Jumlahnya kalau dibanding semua sahabat ya ulamanya lebih sedikit. Nah, tapi dari sekian banyak ulama sahabat itu yang memiliki murid dan tradisi muridnya turun temurun, riwayatnya masih betul-betul bisa istilahnya itu dicek, itu terkumpul kepada 3 sahabat saja. Zaid bin Thabit di Madinah, Abdullah bin Abbas di Mekah, kemudian Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Ya, dari 3 sahabat ini nanti murid-muridnya itu ilmunya ngumpul atau terkonsentrasikan kepada 4 ulama yang kita kenal dengan 4 madhab itu. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi ketika kita berbicara madhab itu apa? Itu tradisi pemahaman Quran hadis yang representasinya mengumpul kepada 4. Sebetulnya ulama yang lain banyak, tapi yang tercatat ilmunya, yang punya murid-muridnya ini memiliki murid-murid lagi. Ada beberapa ulama tapi muridnya terputus. Dia punya murid tapi muridnya tidak ngajarin lagi gitu loh. Ya. Contoh Lais bin Sa'ad itu ulama besar itu, lebih ada yang mengatakan lebih alim dari Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i punya murid-murid, punya kitab, Lais bin Sa'ad tidak. Murid-muridnya itu tidak meriwayatkan kembali ilmunya. Nah, maka Allah menjadikan tinggal 4 madhab ini yang periwayatan ilmunya itu turun-menurun sampai kepada kita sekarang. Kitab-kitabnya tersedia semuanya, ya. Sehingga orang itu kalau pegangan Quran hadis melalui pemahaman 4 madhab ini insya Allah selamat. Jelas nih. Nah, ini saya sampaikan sebagai sandaran teologi kita dalam berakidah. Kalau ditanya sumber ilmu jenengan dari mana dalam berislam? Quran. Apa Quran itu benar? Kita buktikan tekstual Quran itu nggak pernah ada. Terus dari mana lagi? Hadis. Apakah hadis bisa dibuktikan secara ilmiah? Bisa. Ya, tekstual hadis juga terjaga, hafalan hadis juga dijaga. Terus pemahamannya bagaimana? Nah, kita punya 4
madhab itu sebagai representasi pemahaman yang nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini agak panjang ya, tapi ngapunten karena pentingnya ini sandaran pondasi kita di dalam membangun sebuah keilmuan. Insya Allah ini yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai qiyamus saah. Sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.